Jalaini amin radhiyallahu anhu bilang faslun fi kaifiyati dafni, pasal pada menerangkan bagaimana caranya mengubur mayit. Wa amma dafnu fa akaluhu hufratun takumu raihatahu wa tahrusuhu bil jibat. Paling kurang mengubur mayit itu adalah lubang yang menutupi bau si mayit dan menjaga si mayit daripada binatang buas. Itu paling kurang. Misalnya di kampung harau tarahi di bawahnya bentuk, yang itu beda lain. Bentuk udah boleh jatuh kaki, kawannya misalnya samiter aja. Jadi masalah penting, ibaratnya tuh bau bangkai tadi itu apa orang tadi itu tertutupi. Iya, kita ini dia di dalam kubur itu seminggu itu sudah berubah tubuh kita. 60 hari 2 bulan itu tidak kerangkanya pikiran, diikuti oleh cacing-cacing yang ada di dalam kubur. Tapi cacing-cacing yang ada di dalam kubur itu sebagian ulama, kalau cacingnya untuk orang kafir itu berbeda dengan cacingnya untuk orang muslim. Ibaratnya harinya kira-kira berapa banyak? Kalau orang muslim itu cacingnya mungkin beradab sedikit, karena tubuh kita ini akan hancur sekuat apapun, kecuali ada beberapa yang tubuh tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk adalah tubuh orang yang meninggal dalam keadaan perang, dan juga tubuh orang yang penghafal Al-Quran. Tubuh orang penghafal Al-Quran itu, dan penghafal Al-Quran bukan hanya penghafal lah, kan banyak hari ini tahfidz, Masya Allah, tetapi alangkah baiknya lagi kalau dia mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar dia membawa Al-Quran, tetapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini tubuhnya tadi dimakan haram. Yang ketiga, yang pertama itu termasuk apa? Para nabi dan para rasul itu boleh makan tanah. Juga warasatul anbiya, pewarisnya para rasul, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya kan, wah ini banyak ulama guru yang viral saja. Ini Syekh Hasan Sadili itu kaminan nasi masyhur. Berapa banyak orang di sisi manusia dan nasi masyhur, Masya Allah terkenal. Tetapi walakin indallah la qimatalah, tetapi di sisi Allah kadang harganya sedikit pun. Dan maksud di sini ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang paling viral. Ulama yang paling viral. Nah, ini ada orang itu cari ulama yang viral, ya lucu, ya rame, iya. Nah ini di zaman ini kan ulama itu bukan untuk tuntunan sebagai yang menuntun dia pada jalan yang benar, tetapi ulama dengan tontonan. Orang lebih melihat TV, ya Allah, lihat ketawaannya kan. Nah, jadi ulama amilin, ulama yang beramal itu tubuhnya juga ada dimakan cacing, ada dimakan cacing. Nah, itu makanya kata Imam Ali, kita ini bangkai yang berjalan, bangkai yang berjalan. Bangkai kita ini bangkai. Ya apapun gantengnya, ya apapun tampannya, ya apapun cantiknya, ya apapun kuatnya, ya apapun kayanya, ya apapun sugihnya, bagaimanapun tinggi jabatannya, ketika dia mati,
paket tadinya. Jadi penting kita sehari itu mengingat kematian. Akal itu ini paling kurangnya Devan di kubur itu berarti tak tumur ihatahu, berarti berbau ini. Lagi berbau. Bangkai itu adalah berbau. Ada. Bangkai itu dia berbau. Kecuali bangkai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para auliya wassalihin itu tubuh mereka ketika meninggal itu harum. Beda dengan kita. Makanya 60 kita ini di dunia banyaki beramal soleh. Jadi kan jadi aku tuh kita sombong akan dulu hari ini kita sugih mati juga. Hari ini kita jadi presiden, jadi bupati, mati juga. Hari ini kita bungas, mati juga. Buruk penyangan, tulang, rangka badan. Ya Allah. Nah itu tadi. Berarti berbau tubuh kita ini. Watah harus luhur binasibah. Berarti kalau tujuh dimakan, bisa dimakan oleh binatang buas. Wajibu taujihu lil kiblah, dan wajib menghadapkannya ke kiblat. Jadi itu boleh membongkar mayit kalau itu diyakini bahwasanya mayit tadi kena menghadap kiblat. Kayak zaman corona dahulu kan, ada mayit terbang itu, ada yang tak kahji, ada yang diharap, umur ada diharap, mau hidup, itu mau itu dibongkar, wajib itu orang dan menghadapkan ke kiblat. Jadi menghadapkan kiblat. Tapi kalau ada di zaman Rasulullah SAW, ada di zaman sahabat, itu ada seorang laki-laki meninggal dunia. Lalu ketika dihadapkan ke kiblat, ini kepalanya ini, mukanya ini, tiba dihadapkan, naikkan orang kebalik mukanya nih, apalagi itu dari kiblat ya. Ditakuni ahli zamannya apa yang dikerjakan sampai sini. Ternyata orang tersebut termasuk orang yang mengekali minuman keras. Minuman keras. Ya, jadi bahaya kalau bertobat terhadap dosa besar. Kalau bertobat terhadap dosa besar. Jadi minuman keras itu hukumnya haram. Jadi masalah itu mengakalinya. Mengakalinya siapa? Dia senantiasa meminumnya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira aku memberi taubat juga, pengampun dia lalu ia mabuk terus, jangan juga. Itu banyak orang yang tertipu di sana, menganggap Allah itu Maha Pengampun sehingga dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka ingat bahwasanya Allah itu juga Maha Azab. Pedih azabnya, bijaksana. Ya oleh. Jadi itu tadi. Dan banyak sebab-sebab yang mengolah orang tadi terpaling daripada kiblat, termasuk benci kepada para solehin, para ulama, para ahlul baitnya Nabi. Itu termasuk orang yang apa tadi? Meninggalnya terpaling daripada kiblat. Paling daripada kiblat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dipelihara berdasarkan amin ya rabbal alamin. Al-khawatimul majhulah. Akhir hidup itu majhulah. Ada yang tahu. Ada diceritakan seorang muslim ketika masuk ke dalam suatu perkampungan masuk, ternyata melihat seorang perempuan cantik. Ketika melihat perempuan cantik tadi, menginginkan tadi perempuan tersebut berdatang, kalau bahasa Italia berdatang sekalinya perempuan tadi menganut agama Nasrani.
Lalu berkumpul keluarga. Ya keluarga binian tadi boleh ika mengawini anak kami dengan syarat engkau masuk Nasrani. Gara-gara cinta akhirnya dia masuk Nasrani. Ketika masuk Nasrani sampai hari pernikahan, anak-anak pernikahan dibaptis tuh, posisi ini di tangan walaupun pendeta di tangan dibaptis, nyalamakan, itu sudah pindah agama di Nasrani. Itu disuruh keluar biniannya. Nah, anak-anak ini nih, imbang keluar biniannya, tuh udah kamu hanya laki-laki tersebut. Apa kata perempuan tadi? Hah? Apakah engkau tinggalkan agama yang benar ini hanya karena syahwat? Udah iya apa? Engkau tinggalkan agama yang benar ini hanya karena syahwat, sedangkan aku meninggalkan agama yang batil ini menuju agama yang benar. Dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah masuk Islam. Yang Muslim jadi kafir. Ini akhirnya jadi kalau melihat ini al-khawatim majhulah ini penutupan umur kita ini majhulah, makanya banyak-banyak kita membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Biar tahu ulama namanya bersisu itu ratusan tahun ibadah ujung-ujungnya soal khatimah. Ujung-ujungnya soal khatimah. Ada Bal'am bin Ba'urah, seorang alim, seorang soleh di zaman Nabi Musa. Tapi gara-gara ma'aminakan, ma'iyakan pejabat yang zalim, soal khatimah juga. Jadi hati-hati ada perilaku kita. Jangan sampai, karena kemaksiatan itu mendekati kepada mati yang kada baik, husnul khatimah. Dan ibadah itu mendekati kepada husnul khatimah. Makanya orangnya yang beribadah aja kada tantu husnul khatimah, apalagi yang kada beribadah. Apalagi yang kada beribadah. Karena kita kadang-kadang tujuh membaca perumpamaan orang yang Hudayl bin Iyad, seorang begal, pemimpin begal, pemimpin perampok pada zamannya. Taubat, jadi wali, jadi saleh, jadi ulama. Terus ini kita apa? Ya Allah. Seorang pelacur menyusui anjing, masuk surga. Baik nasibnya. Kalau kita tentu baik nasib, pusing luput nasibnya. Makanya jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mengubur deh. Orang mengubur. Kenapa? Orang yang paling suki yang mengubur apa? Yang membawa jenazahnya itu hanya kerangka. Motornya APP-nya bawa. Iya ada. Ada Alphard mau jenazah ada. Ada yang rumah sakit ada Alphard ada juga. Cuma ada mungkin mobil pribadi dipakai untuk mengantar mayat. Kita ahli waris sudah. Rumahnya yang ganal akan hilang menjadi 1 kali 2 meter. Mulai rumah subhanallah 100 kali 100. 100 kali 100 hektar tuh lah. Ya lah. 100 kali 100 itu hektar. Mak lah. Usia di ruang tamu anak bahira mulai kan ada pula jauhan. Waktu kita ditanggil. Ya. Wah rumah singgalan. Banyak hari ini kalau yang rumah subhanallah tetungak sakit gulu melihat deh. Sakit gulu. Ayo jadi tinggi aja. Pas anaknya gunung. Ya kalau jadi di bawah gunung petunduk tuh kita melihatnya ya Allah. Ada rumah orang yang tinggi-tinggi ya Allah. Gunung subhanallah masuk nganga-nganga melihat. Nah kalau masuk orang pelapor di plastik juga ada. Aduh jadi benar kita nih juga. Tapi kalau mati pelapornya sama pada tanah pada tangan.
Dindingnya tanah, beletaan, lantainya marmer kah? Ada kayak sini mati. Ini soalnya orang mati di sini. Lantainya pakai marmer ada kah? Dede, kuit urang. Dede. Bajunya harap puluhan juta. Oh, baju selamber, 2 lembar, subhanallah. Baju-bajunya kain kapan wara dipuntal, ya aja. Dede lagi. Yang tersisa harta-hartanya kali. Rumah kita ini yang pasti ini, jadi kalau kita ini kada bisi rumah tuh jangan sate. Kita mau bisi rumah. Dan orang kada bakalan apa orang tuh yang kita akan ada mungkin. Kamu tadi bisi rumah nggak bisa bakalahian gara-gara Haris ini. Tapi ada orang bakalahi gara-gara kuburan. So sampai menangar kuburan bakalahi. Jangan tuh kuburanku, jangan aku sini aja. Dia orang berapa kuburan dia. Kita tahu kuburan itu lah. Jaja. Mata di mana ya oleh. Ambil satu tanah yang Allah. Nah itu akhir hayat kita. Ini rumahnya sementara aja gitu nih. Makanya Habib Abdullah Ali Idrus Akbar itu ada bisi kharbat sih dia. Halus kharbatnya. Kalau suruh katarin itu halus sih itu. Supaya mengingat bahwa saya di dalam kubur itu halus. Ada sebutkan di hadis tentang rumah ganar. Dari hadis pertama, hadis kedua kitab Jawharatul Uluhiyah itu mengenai apa namanya tadi gedung-gedung yang tinggi di akhir zaman itu lah. Jadi Nabi itu pernah diundang oleh sahabat. Ketika para sampai, Nabi ini berbulik. Kenapa berbulik? Ditulis sahabat ya Rasulullah berbulik. Aku ada kalau masanya. Kenapa? Rumahnya berubah. Rumahnya berubah. Hancur dulu jangan ke sana. Oh ini banyak rumah berubah. Banyak. Kira masjid deh ya rumah ya Allah. Banyak itu rumah berubah banyak oleh. Ternyata sudah ada di zamannya Rasulullah SAW ini surah itu. Beda hancur hanya Nabi yang akan masuk ke dalam. Kalau datang di suatu hadis. Jadi orang yang maulah rumah yang gana berlebihan nih. Rumah gana berlebihan nih. Ini kan karena momennya mengingat alam kubur kan rumah kita yang asli nih. Jadi kita ingat rumah kita yang palsu. Jadi di hadis itu ada orang boleh rumah gana ini hadisnya sebuah rumah gana. Lalu nada munadi minas sama datang panggilan seruan dari langit. Apa kata langit? Ya Abdullah, wahai musuh Allah, aina turid? Ila aina turid? Anak kemana engkau nih? Artinya anak mana? Boleh nih. Apa disebut? Ya Abdullah, wahai musuhnya Allah. Ada yang mati umur kalau mau menerangkan secara hadis saja. Kalau rumah itu gana untuk keluarga, untuk istri 1, 2, 3 misalnya, untuk anak 15 anaknya, 20 cucunya, 200 misalnya, kalau rumahnya gana kayak gedong, apa masalah? Maksudnya rumahnya berlebihan. Berapa 3/4 rumahnya segenawan. Subhanallah. Ini 1 kali 100 saja misalnya. Nah, pilihan. Ya Allah yang jadi datang seruan dari langit, wahai musuh Allah. Jadi kalau jadi di zaman Sufyan Tsauri itu adalah kalau ada kekawanan si jin itu selalu tatumak paling rumah gena. Kalau rumah gena itu kita melihat deh. Itu rumah safar ini. Ditegur jangan terima melihat ya. Jangan terima melihat ya. Itu maulah kita hubut dunia, cinta kepada dunia. Pintu Habib Umar Abdurrahman Atas rumah sidin pelapunnya itu bilang sampuk rondahi. Jadi bila masuk tuh pasti bertunduk. Minta waduhnya sidin boleh. Nah lah hal ini rumah kita sebenarnya kuburan 1x2. Ada 1x3. Ada 1x3 kuburan. Namun 1 meter kali 3 meter. Ya
kurang wae ya kalau semiter ini semiter Asik. anak kisah bakal amat tadi ulah 7 meter sekali ini udah tuh hari misalnya nah itu deh wakma loh dan sempurnanya itu galian pafraton kadraka matin wabastatin orang berdiri dan berjangkau wahwa arba'atu azra'in wa nisfun yaitu 4 hasta setengah sahasta ini anggap setengah meter leh berarti kalau 4 2 meter setengah 2 meteran 2 meter ya ini 2 meter kalau ukurannya ada itu biasanya berapa biasa kita tahu sampai 2 meter leh ukuran awak lah sama awaknya kayak jirok langit ya lah paling semeter setengah kayaknya lah meter setengah jadi masalah cuman kan tadi paling kurang tadi menutupi apa namanya tadi menutupi baunya tadi terus dan supaya kali dimakan tadi leh yang meninggal itu tadi. Lalu wayah rumu dan haram an-nadbu bi ta'did syama'ili nahu wastiyadahu wafahu wa kahfahu dan haram oleh nadbu ini kalau bahasa itu menceritakan apa nadbu ini kan menceritakan kisah si mayit tadi dengan yang baik tapi dia kuciak kami bahari lalu Kuciak hilang stres beri duit harus balik dengan lagi Sadih kayaknya halal pokoknya ayang mati laki mati gue tadi mau beli duit orang ini lagi nangis luar biasa nangis sampai kubur sehari 2 hari 3 hari nangis sampai 10 hari kawin langsung namanya ya itu lagi ya juga tunggu tinggal kubur bini dari bini ko beli ke kubur ada nawari itu ada anak-anak kok gas langsung gitu jadilah yang katakan di hadis Nabi itu jar Nabi ada 3 perkara yang mengumpati kisah. Siapa? Amaluhu amal kita, wa maluhu harta kita, maluhu wa ahluhu dan keluarga kita. Dan yang 3 ini pergi 2 dan tinggal 1. Yang 2 siapa? Yang 2 yang pergi ialah hartanya dan warasahnya. Nah, hartanya dan keluarganya yang senantiasa menemani di dalam kubur siapa? Amalnya. Jadi dusta orang yang mengatakan cintaku sampai di dalam kubur dustanya. Yang ada cintaku sampai di atas kubur gitu belikan kawin biasa. Cinta kita hidup cinta hidup semati boys. Nah itu tadi tuh memang ya itu bang tadi tuh jadi yang bersama kita adalah amal kita maka perbanyak siapa? Perbanyak keluarga kah? Perbanyak bini kah? Perbanyak harta kah? Perbanyak amal amal hari ini kita mengumpulkan duit apa duit tuh pakai kesejahteraan kita di rumahnya ada listrik nyaman, AC misalnya, rumah nyaman, motor ada, kendaraan ada, bini ada, nyaman. Mengumpulkan duit kita boleh, pakai nyaman belanja, nyaman kahulu, nyaman kahiler. Mengumpulkan tuh harusnya kita itu mengumpulkan juga amal. Tuhan kan melarang kita bekerja, bahkan disuruh kita bekerja.
Tetapi jangan sampai pekerjaan kita melewati batasannya. Orang sembahyang. Orang Jumatan. Nah itu tadi. Jangan berlebihan. Harus sembahyangan misalnya. Ada sembahyangan jangan. Karena tadi yang kita cari di dunia ini apa? Adalah amal. Apa aja Allah Taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baca aja kita ini nih. Baca hari itu perantara aja. Jadi kalau kita tuh hendak baca hari turun ke rumah itu, turun dari rumah itu niat tuh menunaikan perintah Allah saja. Karena mencari duit ada. Tapi menunaikan perintah Allah. Anak begawin apakah misalnya turun kalau berniat ya Allah menunaikan perintah biar untuk mengurusi nafkahi anak-anaknya. Pahala loh itu. Kalau begitu udah pahala. Nah, itu kan boleh. Wa yahrumu an-nawhu wa huwa raf'u saut bin nadbi. Menangis ya oleh. Menangis tadi. Ini tadi lah. Karena kan ada sebagian tuh bila banyak yang menangis ya, berarti banyak yang kalian ampuni. Tapi lah agama kita mah itu. Berbaik itu. Kalau kita kan mengibadah bayangan ke Allah Akbar oleh. Tapi Allah ampun itu mengibadah. Membuat zina itu ya. Jadi disuruhnya kita ini menangis. Di dunia itu 10.000. Nah, 10.000. Ada lagi payah ada. 10.000 apa? Menangisi di hadapan si Ma. Jadi cara nangisnya. Nah, itu boleh. Haram hukumnya. Ayarumu al-jaz'u bidarbi sadri. Wal khaddi wa nasri sya'ri wa shaqqil jaybi wa tarhil ramadi ala ra'si wa nahwu dzalik. Dan haram juga memukul tubuhnya, memukul dadanya, muhanya menampar-nampar, menarik-narik rambut. Orang gila. Merobek baju, wa shaqqil jayb. Mandak tanah, kau kepalanya. Haram hukumnya. Makanya di sini disebutkan bahwasanya sama iring ke kubur itu lakian aja atau sabilian. Kenapa? Allah menciptakan binian itu dengan fitrah yang mudah tersentuh. Binian ini kan kembali sedikit tambung dah. Makian ya pada gambul di gumbali kayak itu Pak Gustai kan percaya aku aja. Ini biniannya apa tapi gumbali sedikit ini tambung sudah. Makanya kalau ke kubur kalau bisa lah itu jangan sampai ada perempuan yang mengompati kecuali sudah tuntung manakin. Kurang hanya tadi perempuan pulang tadi yang apa mengompati ke kubur. Ambil aja nama antar sidin aja dengan terakhir kalinya aja. Ini orang hidup diantar himong oleh. Orang mati mah himong ada. Diantar. Tahu kan? Soal mati lah. Jadi apa namanya tadi itu? Kalau perkara tersebut menyalahi syariatnya Rasulullah, maka tadi maulah sedih mayit. Contohnya tadi itu kan menangis, termasuk umpat tadi ya aku kubur si binian tadi tuh biar lakinya mati, biar anaknya mati, biar mamanya mati ya mungkin, biar bininya mati, lakinya mati, atau abahnya mati apa pokoknya kalau bisa perempuan itu tuntungan kan orang ngubur hanyar binian pulang masuk jangan berumbai lu soalnya mana lakin jadi kuburan lakin saya nurut binian bertahan sini
Cakapan binian tuh berpatuan mana? Maka pedang kakak ini ya nah aja. Oma itu salah lihat bahaya. Tak Allah itu tak perlu dingin. Getar. Getar ini kalau butuh ngak pakai gulu. Salah lihat bahaya. Cakap dudukan. Wah, ini sudah dirangsang, ya Allah ya Karim. Dangkakan pulang di hadapan Mami Gio pulang. Kok salah orang yang padakin. Idza jaa malakani muwakkalani bika munkar wa nakir orang. Ini karena Malik wariduan ini salah sambet. Itu tadi itu aja. Kadang lah. Ini kegurungan dia kegurungan orang ngarakin. Nanti juga lu aja pas telat menakin. Ancau menangis si ujung hana Allah Akbar julun. Ya, anak menagur. Ada kematian. Emang orang menagur. Nah, jadi ngomong awal tadi binian tadi jangan umpat ke kubur. Kalau masih orang bacaan di kubur. Ini bukan masalah aku nih kuat, ini syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah melarang perempuan mau umpat ke kubur. Kalian bila sudah kalau berisik peninian tapi laki meninggal laki sih. Orang meninggal laki itu kan masa iddatul wafa itu 4 bulan 10 hari. Ada boleh keluar rumah kecuali darurat. Darurat contohnya apa? Mencari makan, bagawi yang darurat. Kau kubur darurat kah? Ada. Jadi selama 4 bulan 10 hari sih untuk kada keluar rumah. Soal keluar rumah tuh kada ziarah. Hari raya itu meninggal di waktu itu pasarkan hari raya. Orang ziarahan, dia kan ziarah di rumah aja. Makanya ziarah itu ada mesti di depan kubur. Ya, bisa ziarah itu lewat rumah, ada di Fatihah. Di depan kubur ziarah. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakum in hafi wara. Kan ziarah nih tuh. Foto selfie. Makam. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakum. Badallahi jinakum wasannakum talabnakum Allah. Hai guys. Jangan langsung. Salamullah. Ini ya, tap layar tap ya. Dia membaca doa. Makanya waktu ini bisa kumpul itu tuh orang kayak itu bang kebanyakan. Bisa kumpul dulu jirahnya lagi. Parkiran tuh bingung kan, apa jalan di belakang rumah parkiran bisa kumpul tuh. Saya kira-kiranya itu tuh, ini kalau di situ parkiran di depan tuh sampai ke gang kami gang selamat tuh parkiran sinjungan hari ini kan. Itu tuh bang kira-kiranya kebanyakan. Kisah sejarah adatnya kan ada. Ini kayak itu banyak pomo. Orang ziarah itu berdoa, mintakan ampun, baca zikir, ini ada panggilan. Pasang status lagi di Kelampayan, lagi di Sukumbul. Impetek kirim mana ya? Sudahkah? Sudahkah aja? Jangan. Ada faedah ziarah itu ya. Kalau mahimungnya ampun kubur kata. Ada mahimungnya. Orang ziarah tuh betul-betul ada ziarah tuh ada. Ini janganlah pian-pian bercampur ini itu. Yang ampun kubur kan yang kasihan. Ini ada sanang. Nah ini tadi leh. Jadi pentingnya tadi tuh apa namanya ada di kubur tadi supaya di dalam kubur itu himung.
Jadi dalam kubur tuh ilmu. Bapak yang matinya di laut ya, bang menguburkan di laut. Ini kisahnya tapatak di Selat Hormuz. Iku mulai Amerika. Dah. Tahayut kepala mati. Yang paling itu. Maka di sini diandak. Nah, dimandiin, dikafani, disolati. Bapak ya Pak, diikat di kayu. B itu ditimbarati, ditimbai katanya. Jadi apa namanya? Peti lah kan diulah peti, timbarati, timbai. Mana tiba ada buat anda kan? Lama sih ya. Maka menyelawat pulang mati. Sudah. Mati pan di bulannya ya apa aja. Ada itu orang bulan itu. Nanti bulan mandu aja. Nah itu betul. Nah jadi. Amun meninggal ada janin di dalamnya, orang hamil janin maka wajib dikubur, dibongkar kuburannya. Kalau yakin, nah itu si janin tadi hidup. Si janin itu maka wajib atau tadi yang boleh dibongkar kuburannya kalau pas saat penguburan tadi itu dapat HP di dalam, maka HP-nya 3 juta misalnya. iPhone apa tuh yang Pro Max tuh. Pro Max. 17 Pro Max kah. Itu tadi tuh. Saat mengubur tadi tahu kubur di dalam tuh. Nah itu ada bapak dibongkar. Ada kisah dahulu. Dahulu itu ini berarti. Ini kan dahulu berarti. Di Bahrain, tapi tahu Bahrain. Kalau di Bahrain di Kuwait. Di mana Kuwait di lain Kuwait lah. Kuwait dari Arab. Seorang anak muda meninggal dunia. Anak muda. Lalu ini bapaknya dokter. Anak diadopsi dulu. Mayatnya diadopsi. Akhirnya dibongkar kuburnya. Sekali dibongkar hanya saja 2 jam dikuburkan deh. Hanya 2 jam dikuburkan. Sekali dibongkar, rasanya kuburannya hilang latak beritaan soal itu. Beritaan. Kayak yang beribadah beritaan. Dia takoni si abah, oh ya abahnya. Kenapa ini tadi? Kenapa? Dijawinya sampai yang hanya 2 jam. Latak sudah mah orang sih bungasan. Jadi jangan bangga bungas di dunia. Kalau sudah yang ada bungas kayaknya. Lalu apa jar abahnya tadi? Inya kebiasaan bukan meninggalkan sholat, menganggap remeh sholat. Apalagi yang meninggalkan sholat, apalagi yang bertamat. Orang bertamat itu mengaji saja. Khatmul Quran, nggak ada khatmul sholat. Bertamat sembahyang ya. Kira-kira bertamat sembahyang itu behinta loba. Lakatan juga kayaknya. Apa hukumnya orang bertamat sembahyang? Bertamat ya saya pulang. Kayak Quran ya Allah. Al-Quran ya, pintulah mendengar. Al-Quran bertamat, Al-Quran itu timbai adalah ditutup, dikunci adalah dibaca pulang oleh. Berarti kan sembahyang itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tamat. Isok biasa pulang ya. Kan itu juga mengaji lah oleh. Mengaji itu dikunci ke Quran. Tamat dari ini isok biasa pulang. Lainnya kalau sembahyang lalu, lainnya ada 2 perbedaan. Ada 2 perbedaan. Ujung boleh. Tangsa 11 deh. Sedikit lagi terakhir. Ada dua periode. 2 perbedaan. 2 perbedaan. Antara orang yang tamat sembahyang dan meninggalkan sembahyang. 2. Kalau dia mengatakan sembahyang itu kada wajib, maka disebut dengan murtad. Kisah.
Tapi kalau inya mengatakan sembahyang itu wajib, tapi harus sembahyang, kata murtad dia fasik. Andai kata si fasik tadi mati, maka dikuburkan di mana? Kuburan muslimin. Tapi andai kata si murtad yang mengatakan kada wajib lagi sembahyang, maka inya dikuburkan di gunung. Maksudnya gunung itu yang jauh dari pemukiman. Maka sebagian ulama mengatakan kuburkan di mana? Tibai ke Banyu aja. Menakan biawak menangkuk sana. Jadi kalau orang ini kada sembahyang, sembahyang bang, kada sudah sembahyang. Jumat beginiannya, hari panas. Kalau sembahyangan bang, tapi inya kada mengingkari bahwasanya sembahyang itu ada wajib. Leh, ini matinya pasik nenek. Apa? Pasik Allah alam atau Rasulullah Fatimah Allah alam itu secara Allah. Tapi itu kita mau hukumi orang itu fasik saja. Ada sebatas murtad. Kalau inya mengatakan mengikrar bahwasanya sembahyang itu ada wajib, itu murtad. Jadi beda orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang ada sembahyang lawan orang yang menafikan sembahyang. Orang yang ada sembahyang kan sembahyang lain apa boleh? Boleh orang sembahyang. Lawan orang yang kada yang menafikan sembahyang artinya bayang pada wajibnya. Nah ini beda hukumnya. Yang satu murtad, yang satu fasik. Nah itu munafik. Tapi muslim lah muslim. Kuburan di muslim kau aja. Cuma kita gumun sedikit. Nah kita kalau mencari kuburan itu kata para ulama, cari kuburan yang pada orang soleh. Jangan mau kubur di pada orang fasik. Ya, pernah berisi rumah dihiga hari-hari bakal rugian. Jangan lupa malam bakal rugian. Gom. Hanya tak kalap nak kuring. Wah, isu apa? Jadi rock lagunya nggak usah. Ya. Ini yang mana oleh? Berisi rumah hari-hari bakal lahian lagi bini orang. Kemana ya? Dikira bini seorang mau nyarek dah. Ini nyaman, oleh. Maka cari kata para ulama kuburan yang dekat orang soleh. Karena orang soleh ini kalau menyapati kita. Nah, ini orang bahari itu kubur mahal rumah leh. Bagian dari itu. Untuk kuburan muslimin jadi masalah. Kuburan muslimin. Asal jangan kuburan musyrikin ya kalau. Musyrikin. Kalau kita bang bolehlah mengubur si mayat tadi di padang orang musyrikin nanti ya padang buahnya kasihan si mayatnya. Kita kan tidak gumam. Tidak kayak orang lain. Kalau kelebihan mereka menyatuk kenapa lo? Kita. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita mengingat Rasulullah Fatimah berdatang. Amin. Doakan tidak azab kubur berdatang. Mudah-mudahan dengan perkumpulan majlis ini Allah mengutuk kehidupan kita dengan Rasulullah SAW, membimbing kita, mentalkin kita Rasulullah SAW, dan di dalam barzakh kita berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, mudah-mudahan perkumpulan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan, diterangi oleh Allah, dan kubur kita kelak juga mudah-mudahan diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga umat abah kita yang telah wafat Allah mudahkan, Allah terangi kubur mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan kita mudah-mudahan jadi dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, kampung dipandang oleh Allah, kampung kita disejahterakan, disuburkan, diamankan oleh Allah, kita menjadi dalam husnul khatimah berkumpul bersama Rasulullah di dunia wal akhirah. Wala hadiya min syarri Fatihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wala man nadama bikum min da'u Muhammad
وقضى توجهت إلى الله وتوسل بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا سبيل فيه مقوى به فيه محمودا ويقطع عن فيه عمل مأمونا وتأجيب بتوجيه خلد وسيلة موصولة اللهم يا من إليك توجه أمل قطع ضعفنا وبيدي في تحوط حلقة سبيل نقلة غابرة نتوجه إليك بسلسلة سيد المرسلين عبدك صديق الأمين سيد المرسلين عبدك صديق الأمين سيد محمد الذي عمد رسالة العالمين أن تسلم أتلك الذات الكاملة نستطيع أعمالك وحفظ سرك وعملتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك منقسم بشفي آخر في كل موت ومتكبر ومدها قسيم در في عبادك وسيكون شيء سليل أهل بدارك سيد الكونين حصل في ذلك العبد المحبوب الخالد المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه على حضرة دربي من أحبابه اللهم نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونقدم إليك في شر مقام هذا أن تلازم في حلقة وسكن بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع الأحوال وتقبل بجميع رعاتك وحسن وقايتك وأن تبلغ من صرف القلوب إليه وإلى حال الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحرقنا به من يدنا وأعمالنا وتقبل منا ما تحرقنا من يدنا وأعمالنا واجعلنا بحضر أحد من حبيبنا حاضرين وترك من الجالكين ولحق من المحدثين ولأهلك من الحافظين اللهم يا في رحمتك قال فلا تحرمنا وذلنا جميعته وسلتك وإليك فلا تخيبنا آمنا بما به وتخرج به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن جميع من صلح هذا الحي وجراه وله وأم بركته وسبيل ولدنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمين وجميع المؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم رزقهم في جميع أقسام منشورا وميسرا والإيمان بأهل مأمور رحمنا وسورا واكشف لهم قربة المقلوبين مقبلين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك عليهم ملك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وانصر أدل بولد الحق في جميع وحي الأقطار وعيدهم بتجويدك ونصر على المعاندين والمتكبرين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن عزيز من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن عزيز من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن عزيز من جميع البلايا وبالحسن مكين من الذنوب والخطايا وعدنا وعدنا بعملك وشريك في خدمتك قائمين وإذا توفينا مسلمين مؤمنين واختم عنا منك بالخير أجمعين وسلم على أحد الحبيب المحبوب لألزم أرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Nah, ini ada pertanyaan soalnya deh. Ini buat sedikit lah. Sebelum sembahyang basiwak sekalinya kada terasa serbuk kayu siwak. Mana siwak napa juga? Siwak biji berarti kesulitan siwak lah anggapnya itu. Mana kok lior terasa tertaguk ramah atau serbuk siwak saat sembahyangnya ada. Maka itu bila tersebut jangan ditaguk. Pas mau ambil tapi ini pertanyaannya sudah mulai lain nih. Dalam lamari sakanya ada tahi tikus tapi karing dijung tapinya ada bau wan ada bakas tahinya sah sembahyang memakai tapi yang bakas tak ada tahi tikus. Pertanyaannya di mananya tahu bakas tahi tikus. Kalau sudah jelas bakas tahi tikus lain nih kitab banyak tahe seumpama lah tak tidak endah aja ada bakasnya membakas tuh ada bakas bercak leh mungkin karing kamu sudah jelas bakasnya bisa ya Allah nah itu tadi kan bekas mah kata-katanya lain kan di atas membeli lemari harus ada tahi tikus di atas tape tapi tahi tikusnya karing boleh nggak pakai tape itu boleh kalau ada bercaknya bekasnya. Tapi kalau ada bekas berarti menyatu. Umur berapa sunat apa ini? Umur berapa? Sunat menyupit anak yang dianjurkan. Oh, kira nak polis benar kayak gitu. Usia belum. Dan apakah anak perempuan juga dianjurkan bersunat?
Anak laki-laki disunahkan bersunat 7 hari. Anak ulun tuh sebulan. Dan pian kalau anak itu lebih lakas disunat, ya asli belum berharap. 3 bulan tuh masih kawat sebelum yang kalau sudah yang pegaro atau apaan itu. Nah, sunahnya kayak itu karena kadang merasa rasa sakit dulu. Mana bisa ya? Cuman kan kada tahu rasa sakit belum. Mungkin nanti sunat kan tahu rasanya ngilo. Ya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhannya tuh baik. Yang ketiga yang paling baik itu apa? Bakteri-bakteri yang ada di dalam kelopak itu hilang. Jadi pertumbuhan si pertumbuhan si bayi tadi itu lakas karena kada terhalang bakteri. Jadi kalau pihak anak awak anak ugimoy orang lain sunat lakase mau binian bang sunnah basunat karena di akhir zaman ini kenapa mau sunat binian nih alasannya lah karena mengurangi syahwat. Kalau banyak mangariknya bersunat itu yang lakian lah. Jadi ada. Kalau terlalu dalam mangarik itu syahwat bikin hilang. Terus laki itu kan bersyahwat. Dan kalau kada disunat, ini sunah lah kalau laki-laki wajib. Kalau kan disunat bini rangsangan. Kenapa hari ini dokter melarang perempuan bersunat supaya banyak yang berzina? Dapat JP sedikit aja. Kasus HIV terbanyak ini Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru. Lapas. Apalagi ada disunati jelas pasan dah. Yang disunat aja. Ada kapan? Apalagi yang ada disunat Allahu Akbar. Ya mulai akhir zaman tuh kan bazina tuh di pinggir jalan dia lagi. Nah itu tadi apa lagi ya? Afwan di akhir acara ana minta doa dari antum. Oh ya. Seluruh jamaah untuk kebaikan Gesan Walidati Ngaran Sidin Anisah binti Sahrani yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit Al-Ahad ini hujung sirul Fatihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya menantu yang musta'an bina surah al-mustaqim surah al-Qadim. Nah kita berumbai baca As'alallahul Azim Rabbil Arsyil Azim ayyashfih. Nah baca kita 7 kali. As'alallahul Azim Rabbil Arsyil Azim ayyashfih. 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 Ini bacaan Imam Ali ketika menjenguk orang yang garing. Apalagi kita sudah Ibu pertama di rumah sakit baca As'alallahul Azim Rabbil Arsyil Azim ayyashfih berapa? 7 kali. Insyaallah lakas sembuh. Taqabbalallahu minkum.